Bapa di dalam sorga, sekali lagi Tuhan kami datang, kami memohon pertolongan Tuhan, supaya sungguh Tuhan menyiapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Beri kegentaran dalam hati kami, beri kami juga komitmen untuk menghidupi firman Tuhan. Dan berdoa Tuhan memberkati setiap kami, dan kiranya Tuhan yang mendorong kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Kita akan melanjutkan pembahasan dari 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu kita sudah bahas ayat 10 sampai ayat 12. Tapi hari ini kita akan mendalami dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Kita akan melihat bagian ini, saya akan bacakan buat kita sekalian. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ada 3 hal di sini kita akan bahas nanti. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu lalu kita merenungkan satu bagian mengenai bagaimana orang-orang Israel di dalam zaman Tuhan Yesus itu sangat memahami mengenai apa artinya menderita karena kebenaran. Dan bahkan di dalam tiap-tiap tahun, itu bulan Desember, mereka merayakan hari raya dedikasi Bait Allah. Ini adalah peristiwa yang mengingatkan mereka bagaimana Antiochus IV Epiphanes itu menajiskan seluruh Bait Allah dan kompleksnya, dan kemudian ada golongan imam yang berdiri mengalami penderitaan tapi mereka memberikan perlawanan. Ini adalah cerita-cerita heroik, dan bukan hanya itu saja, mereka juga memahami cerita-cerita misalnya seperti Eleazar, seorang imam dan juga seorang ahli kitab. Mereka mengerti bagaimana Eleazar itu mempertahankan iman dan mati, mengalami penderitaan. Juga ada cerita mengenai seorang ibu dengan 7 putranya. 7 putranya dibunuh satu persatu. Karena apa? Diminta untuk memakan babi dan menyangkal iman, tapi mereka tidak mau. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi konteks bagaimana jemaat mula-mula atau orang-orang yang mendengar pemberitaan Kristus itu mengerti bagaimana orang menderita karena kebenaran. Banyak orang yang berani menderita karena kebenaran, saudara. Tetapi sekarang yang kita mau renungkan lebih jauh lagi adalah perbedaan antara orang di dalam Kristus dan tuntutan hukum Taurat yang berbeda dengan apa yang Kristus minta. Ini berbeda total, saudara. Oleh sebab itu dari awal ya saudara, ini kita udah mungkin minggu kesekian bicara mengenai khotbah di bukit. Kita dari awal sadar bahwa khotbah di bukit ini hanya eksklusif kekristenan. Tidak bisa orang lain kerjakan bagian ini, saudara. Orang bisa seolah-olah membawa damai, tapi tidak bisa membawa damai yang esensial. Orang bisa seolah-olah murah hati, tapi tidak bersumber dari Allah yang sejati dan lain sebagainya. Orang bisa berduka, tapi bukan duka cita yang benar dan lain sebagainya, saudara. Dan bagian ini juga sama. Orang seolah-olah bisa menderita karena kebenaran, tetapi yang dituntut Tuhan beda. Apa itu, saudara? Hal yang betul-betul jauh daripada pengertian seluruh orang di dalam dunia ini. Apa itu, saudara? Kalau kita lihat dinasti Hasmonean, Matatias dan Judas Makabeus, mereka memang menderita, tapi mereka memberikan perlawanan. Perlawanan yang sengit sampai bisa memenangkan peperangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di dalam perjanjian baru bahwa apa? Bahwa waktu Petrus mau angkat pedang pun, Tuhan Yesus bilang sarungkan pedangmu. Ini di dalam keadaan yang dalam gempuran, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Berarti apa? Memang di dalam Alkitab kita harus setuju bahwa tidak ada gambaran pembalasan. Pembalasan hanya diserahkan kepada Bapa di sorga. Jadi pembalasan adalah hak Tuhan. Nah itu, saudara. Tetapi kita lihat di dalam sepanjang sejarah banyak orang yang selalu mencari bagian firman untuk memberikan pembenaran atas kejahatan yang dilakukan demi nama Tuhan. Ya ini istilahnya berjihad, saudara.
Jihad itu bukan terminologi eksklusif muslim, tidak. Sebelum itu sudah ada yang namanya holy war, perang suci. Kita harus tahu kalau kita baca surat kitab Makabe, di dalam kitab Makabe itu menggambarkan pemberontakan yang dilakukan oleh Makabe itu digambarkan seperti peperangan Yosua. Ini adalah digambarkan seperti perang suci, saudara. Nanti kalau kita lihat perang salib juga sama, mengutip bagian firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Paris itu mungkin orang terkenalnya satu gereja yang kuno ya saudara. Tapi di sebelah komplek itu ada namanya Saint Chapel. Saint Chapel itu adalah tempat di mana hari itu sebelum pasukan pergi perang itu dengar khotbah dulu. Dari seorang paus, dari raja perang. Dan saudara kalau lihat ornamen, kalau kita kan ornamen tidak ada kaca ya saudara. Di situ kaca itu menggambarkan cerita tentang peperangan Yosua melawan orang Kanaan. Jadi sebelum itu pasukan dikirim, mereka merenungkan tentang kitab Yosua dan memberikan satu kekuatan moral untuk membantai orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah penyalahgunaan bagian firman Tuhan. Sering kali ini terjadi. Orang kutip PL seolah mereka mengerti. Inilah kalau tanya saya, kenapa belajar PL saudara? Spoilernya adalah karena memang PL sangat susah dipahami. Jadi orang kutip PL, banyak sekali orang kutip PL dan kemudian dia ambil bagian itu menjadi pembenaran. Ini bahayanya minta ampun saudara. Dan kalau kita lihat ya nanti di dalam zaman Agustin mulai berbeda juga. Agustin memberikan satu pemikiran mengenai perang yang adil, perang yang dengan alasan benar. Itu yang dikenal dengan just war theory. Tapi di dalam zaman masa Konstantin inilah yang dipakai dan ditwist sehingga akhirnya melegalkan peperangan demi peperangan. Saudara lihat di dalam gelapnya sejarah kekristenan. Apa yang terjadi? Yang kita bisa lihat selalu orang Kristen itulah yang berperang. Coba lihat perang dunia pertama. Siapa pelakunya? Itu negara Kristen semua. Kecuali beberapa state kecil saja yang bukan Kristen. Kita lihat ini adalah ironi besar saudara. Berarti apa saudara? Berarti kita akan lihat penjajahan, kolonialisasi semua banyak dilakukan oleh orang-orang Katolik dan Kristen. Tidak terlepas juga orang Reform saudara. Dutch Reform ini kita mungkin pernah singgung juga beberapa bagian. Sehingga apa? Sehingga di dalam narasi dalam dunia ini, sekali lagi tidak ada yang namanya bersukacita karena dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Enggak saudara. Tapi sekali lagi Kristus bilangnya kalimat ini juga masih dalam rangkaian khotbah di bukit. Dia bilang apa? Dia bilang berdoa bagi musuhmu, berkati mereka dan kasihi musuhmu. Itu yang Kristus katakan dari awal saudara. Jadi tidak ada narasi apapun yang lain yang bisa menggantikan kalimat Tuhan Yesus ini saudara. Kita bisa saja dengan kedagingan kita memberikan banyak argumentasi dan pembenaran untuk membenarkan kita punya diri yang ingin membalas dendam. Banyak saudara. Kita tahu ya, misalnya ya, kalau jengkel sekali kan gitu kan ya. Ayat firman Tuhan apa yang dipakai? Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya kan gitu kan ya. Kita mau twist banyak bagian firman Tuhan. Ini berbahaya saudara. Oleh sebab itu kita lihat ya bagian ini. Ada 3 kategori yang kita mau lihat saudara. 3 kategori ini apa? Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela. Ini verbal abuse. Kamu dimaki orang karena nama Tuhan. Kamu disalahpahami karena nama Tuhan. Kamu dikata-katain orang yang mungkin tidak beriman atau kompromi atau apapun saudara. Kamu mendapat verbal abuse, bahagia. Wah ini nggak gampang ya saudara, kita tahu realita pelayanan kan begini ya kan saudara ya. Dan dianiaya ini adalah physical abuse. Jadi kategori verbal dan physical abuse. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini karakter assassination, pembunuhan karakter. Segala yang jahat difitnahkan kepada kamu. Nah untuk memberikan satu gambaran ya saudara. Di dalam sejarah seorang yang namanya William Tyndale. Ini dia ada melayani di akhir abad 15, tepatnya 1494 sampai 1536 saudara. Dia seorang ahli di dalam Alkitab, dia mengerti bahasa asli, bahasa Latin, dia mengerti firman Tuhan, dan dia adalah tokoh penting di dalam reformasi gereja. Ini William Tyndale, orang scholar saudara, belajar. Dan kemudian dia dikenal karena apa saudara? Karena dia punya satu kerinduan gini, ini ironi ya saudara, sekali lagi ironinya kenapa?
kerinduan daripada William Tyndale adalah begini. Hari itu gereja hanya menggunakan versi Vulgata, Latin. Alkitab yang diterjemahkan kepada bahasa Latin yang dianggap bahasa suci. Aneh loh ini. Kenapa? Karena Alkitab itu terjemahan bahasa yang pertama kali dipakai yaitu Ibrani dan Yunani. Kenapa tiba-tiba Latin jadi bahasa suci? Satu. Tapi terlepas dari itu, William Tyndale dia punya kerinduan supaya setiap jemaat itu boleh mengerti firman Tuhan. Ini di Inggris, saudara, dia di Inggris melayani. Dia punya kerinduan supaya jemaat itu boleh ngerti firman Tuhan. Sehingga dia berusaha untuk melakukan penterjemahan. Saudara, singkat cerita nanti kita lihat ya. Usaha dia mengalirkan darah dan kematian. Dan banyak nanti para translator Alkitab itu mati satu-satu. Tapi saudara, ironinya apa? Ironinya usaha mereka yang meregang nyawa. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita, saudara, sadar atau tidak, kita harus menyadari bahwa banyak orang yang mati gara-gara menerjemahkan Alkitab. Tapi ironi paling besar adalah orang Kristen sendiri, dia punya hiasan lemari itu salah satunya Alkitab, saudara. Alkitab buku yang paling bersih di antara buku yang lain. Tapi ya memang generasi zaman sekarang kan lebih sering gini, Pak, baca buku ribet, coba kasih summary-nya saja, ya kan gitu kan ya. Intisarinya, buku setebal ini suruh kasih intisarinya, bagaimana ceritanya kan saudara. Tapi kita melihat saudara, ini tantangan besar zaman ini, gagal membaca bahkan firman yang Tuhan sendiri anugerahkan sampai ke dalam bahasa asli. Tapi singkat cerita saudara, Tyndale berkata dalam hatinya, firman harus diberitakan dan firman harus diterjemahkan. Maka dia lakukan penerjemahan. Dan setelah dia lakukan ini, apa yang terjadi? Dia difitnah sebagai bidat, dia difitnah sebagai orang yang menyesatkan umat Tuhan. Hari itu kita harus tahu, the knowledge is the power. Pengetahuan itu adalah kuasa. Maka kalau saudara, semua jemaat tidak bisa membaca firman Tuhan karena tidak mengerti. Pendeta ngomong apapun, dia tanya amin, jawabannya amin. Ya kan gitu kan saudara. Jawabannya amin saudara, karena memang nggak tahu. Ini adalah sesuatu hal yang kita lihat ironis sekali. Oleh sebab itu, waktu Tyndale menerjemahkan firman, otoritas gereja Katolik hari itu terancam. Terancam, saudara. Maka dia dikatakan sebagai heretik. Dia sebagai penyesat dikatakan. Singkat cerita, dia mau ditangkap berbagai macam pihak. Akhirnya dia kabur. Kabur kemana? Jerman sama Belanda. Untuk menerjemahkan firman. Dengan usaha setengah mati. Sampai akhirnya itu di tahun 1535 ada seorang yang pura-pura mau membantu dia. Tapi akhirnya menangkap dan menyerahkan dia kepada otoritas gereja hari itu. Setelah itu saudara, dia dihukum, diadili dan diputuskan hukum mati. Coba bayangkan ya saudara, ini orang punya hati untuk apa? Menerjemahkan firman. Cuma itu. Lalu waktu dia dicekek, kalimat terakhirnya dia ngomong apa? Tuhan bukalah mata raja Inggris, itu kalimatnya. Tuhan buka mata raja Inggris. Jadi kalimat terakhir dia apa? Doa, saudara. Orang ini sudah disalahpahami, dianiaya, bahkan di dalam detik-detik kematian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka mata raja Inggris. Setelah mati badannya dibakar, saudara. Ini nasib kalau kita lihat sebagai manusia, tragis enggak, saudara? Oh, tragis, ini orang pelayanan, tapi matinya mati mengenaskan, saudara. Kita mungkin bertanya, Tuhan kenapa kalau dia beriman, kenapa dia mati mengenaskan? Inilah penyakit daripada teologi kemakmuran, saudara. Penyakitnya apa, saudara? Karena Alkitab bilang, berbahagia kamu kalau kamu itu menerima segala yang jahat, dicela, dianiaya dan difitnah segala yang jahat. Kamu harus berbahagia. Justru teologi kemakmuran bilang, oh kalau kamu mengalami penderitaan karena nama Kristus, kamu orang yang bukan beriman. Itu kan celaka, saudara. Ini cuma pekerjaan iblis saja yang memutar balikan firman sampai begini. Kita jangan anggap ini sesuatu hal yang normal, saudara. Ini adalah zaman di mana iblis kerja dengan begitu besar. Dia membalikan banyak firman Tuhan dan orang pakai firman menghidupi yang salah. Waduh, menakutkan, saudara. Akhirnya apa? Imannya porak-poranda. Saya berapa kali ngomong, saudara, kadang hamba Tuhan khotbah, dia salah tafsir, jemaat pulang rasa terberkati. Ini kan lebih deg-degan, saudara. Misalnya ya, ambil contoh ya. Di dalam Yohanes pasal 15 mengenai pokok anggur, saudara kan. Kita tahu minta apa saja, amin. Oh puji Tuhan, hari ini firman Tuhan luar biasa berkuasa. Misal saudara,
Lah dia pulang dengan rasa berkat apa, saudara? Itu adalah kesalahan yang dihidupi. Dan sampai waktu, tinggal tunggu saja waktu, bahwa dia akan bertemu realita menderita karena nama Kristus, imannya justru gugur. Ini menyedihkan, saudara. Ini gambaran, saudara. Akhirnya, saudara, kita lihat doa daripada Tyndale dijawab nggak? Doanya dijawab Tuhan. Dia berdoa, apa? Tuhan, bukalah mata Raja Inggris. Tidak lama kemudian, saudara, beberapa waktu itu muncul namanya King James, yang kemudian berinisiatif juga untuk memberikan satu penafsiran, penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang kita kenal hari ini, King James Version. Luar biasa loh, saudara. Jadi kita lihat ya, upaya seseorang yang hidup mati untuk kebenaran firman, untuk nama Tuhan, dia mengalami penganiayaan, dia berbahagia. Kenapa? Karena upahnya besar di sorga. Karena seperti nabi-nabi yang lain sebelum dia, udah mati dianiaya, demikian juga dia. Kita harus tahu, saudara, nabi di dalam zaman perjanjian lama, itu adalah jabatan khusus yang Tuhan beri, bukan berdasarkan kelahiran. Imam itu kelahiran, saudara ya. Nabi bukan kelahiran. Nabi itu Tuhan pilih. Ada yang dari Anatot, kota tidak tahu dari mana, saudara. Ada yang tidak disebutkan kota apa, ada yang cuma pengembala biasa saja. Saya bukan dari kalangan siapapun, bukan orang terkenal. Aku cuma pengumpul buah ara. Dan banyak bagian-bagian lain, saudara, kita akan lihat. Banyak nabi-nabi itu bukan siapa-siapa secara keturunan, tapi Tuhan pilih. Ini privilege yang besar. Tapi kalau kita renungkan nanti di dalam zaman sekarang, saudara, gereja mirip kayak kerajaan. Sejak kapan gereja jadi kerajaan, saudara? Sejak kapan, saudara? Sejak orang menyelewengkan daripada otoritas yang Tuhan beri. Karena banyak gereja juga, saudara, yang dilakukan adalah menjadikan gereja ini seperti usaha keluarga. Maka waktu hamba Tuhannya mati, anaknya ribut, gerejanya pecah. Itu bukan 1-2, saudara. Menyedihkan ini. Karena kita lihat inilah cara iblis menyerang daripada gereja Tuhan. Pecah-pecah, saudara. Balik lagi, saudara. Kita akan melihat bagaimana seperti para nabi-nabi itu mati satu-satu. Dan dalam penderitaan mereka satu-satu meregang nyawa. Kita akan lihat di dalam Ibrani 11 bagian-bagian yang terakhir. Ada yang digergaji, ada yang dimasukkan dalam perapian, ada di dalam hadapan singa. Ada satu persatu penderitaan-penderitaan, saudara. Dan disebut apa? Mereka orang yang berbahagia. Karena apa? Karena mereka menderita oleh karena nama Tuhan. Ini yang kita bisa lihat. Dan kita disejajarkan dengan para nabi-nabi itu. Dan kalau kita lihat lagi Tyndale, apa yang dia kerjakan ini menjadi salah satu dampak besar dalam reformasi yang kita kenal di dalam Luther. Luther juga terpengaruh daripada Tyndale waktu dia menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Jerman. Dan poin-poin yang diajukan oleh Tyndale itu juga diajukan oleh Luther. Jadi kita bisa lihat ada dampak yang besar, sadar atau tidak sampai hari ini kita diberkati dari pengorbanan Tyndale. Kita diberkati dari mereka. Meskipun kita bahkan sebelum ini kita tidak tahu nama dia siapa, saudara. Tapi orang-orang ini sudah memberikan nyawa menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang kita bisa baca, saudara. Terus sampai kepada kita hari ini. Nah, inilah adalah anugerah yang besar, tapi sekaligus ironi paling besar kalau kita gagal baca firman. Itu ironi paling besar, saudara. Sekarang kita lihat, saudara, kita mau membandingkan gini. Di dalam dunia ini ada nilai yang terbalik. Ini implicit meaningnya, saudara. Explicit meaningnya adalah orang-orang hanya di dalam Kristus yang bisa bahagia waktu mengalami celaan, aniaya, dan difitnahkan segala yang jahat. Hanya orang dalam Tuhan yang bisa betul-betul berbahagia. Tapi narasi di dalam dunia ini kita akan tahu satu bagian. Yaitu adalah narasi playing victim. Playing victim, saudara. Beberapa kali terbukti sangat ampuh kok playing victim ini. Kenapa, saudara? Karena kita lihat orang, ini khususnya di negara kita yang tercinta ini, saudara. Semua yang jadi korban memainkan narasi korban lumayan. Biasanya dapat kursi pemerintahan, ya kan gitu ya. Zaman SBY, gol. Baru-baru ini juga, gol, saudara. Jadi kita lihat narasi playing victim selalu successful ya dalam tanda kutip lah. Tapi kalau ambil contoh sedikit, saudara, mungkin 6-7 tahun yang lalu ada seorang yang kita tahu namanya Ratna Sarumpait ya, saudara. Oh ini kalau ini mungkin satu prank paling besar abad ini di Indonesia kali ya.
dia urusan operasi urusan kecantikan, muka babak belur, lalu dibilang dikeroyok orang di parkiran, saudara. Lalu orang heboh ya. Setelah heboh, saudara, ternyata ujung-ujungnya kita tahu ini karena urusan kecantikan jadi begini, muka babak belur. Coba bayangkan, saudara. Dia menggunakan narasi playing victim, jelas. Seolah-olah menderita, jelas, saudara. Tapi yang dia kerjakan punya motivasi terselubung. Inilah yang dilakukan oleh dunia. Kita ambil contoh sederhana ya. Dunia ini sangat ahli di dalam memainkan narasi hak asasi manusia. Ahli. Kita ambil contoh yang paling berat, salah satu tantangan abad ini apa? Yaitu kaum LGBT. Kita tentu menyayangkan ya kalau mereka dianiaya. Di dalam abad-abad sebelumnya memang penganiayaan terjadi. Tetapi sekarang terbalik, saudara. Mereka atas nama hak asasi manusia itu mengekspresikan kebebasan mereka di tempat yang tidak karuan. Paling berat adalah waktu ini Western world tentu saja ya, di kelas-kelas anak-anak yang mungkin di bawah balita ya, batita, saudara. Itu ada drag queen yang bajunya gak karu-karuan dan menampilkan hal-hal yang sifatnya sangat vulgar. Dibilang apa? Ekspresi kebebasan. Saudara, kita harus tahu ya, ekspresi kebebasan tidak boleh bertentangan dengan kebebasan orang lain. Inilah dasar kehidupan publik. Ambil contoh sederhana ya. Kalau kita ngomong merokok, kita nggak ngomong merokok dalam artian dosa atau segala macam, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau kita ngomong merokok, kalau dia merokok sendiri, ini tanggung sendiri kesehatannya, saudara. Kayak orang kalau mau makan cabai level 100 misalnya kan gitu kan, ini tanggung sendiri. Tetapi saudara, kalau dia sudah merokok, dia menyebabkan orang di sebelahnya jadi perokok pasif, itu bukan ekspresi kebebasan. Itu melanggar kebebasan orang lain untuk menghirup udara segar. Itu kebebasan yang tidak benar, saudara. Kita lihat lagi, ekspresi LGBT tadi yang mengumbar bahkan di dalam televisi-televisi kita. Mulai dari zaman kapan nih, saudara? Saya rasa waktu saya kecil sudah ada namanya Tesi, ya. Dorce, terus dan lain sebagainya, saudara. Itu makin lama makin jadi sampai hari ini. Indonesia meskipun negara agama, kita juga menyadari kebebasan itu liar juga, saudara. Sehingga apa? Sehingga dari kecil anak-anak juga bisa melihat gambaran-gambaran yang seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya melanggar kebebasan anak kecil untuk bertumbuh dengan baik. Kita lihat dalam kasus eksibisionisme, ya, menampilkan ya diri tanpa pakaian kepada orang tertentu, itu kalau dia bukan orang gila ditangkap enggak, saudara? Tangkap, saudara. Kalau memang orang gila ya apa boleh buat ya kan, saudara? Itu bukan tindakan normal memang. Tapi ini yang terjadi. Manusia mengatakan sekali lagi, atas nama hak asasi manusia dia melanggar hak asasi manusia orang lain. Kita lihat bagian-bagian ini, saudara. Nah, sekarang kita lihat juga mungkin di dalam ranah yang lebih dekat dengan kita. Kita menyadari bahwa anak pun kadang, pasangan pun kadang bisa bermain narasi playing victim. Di dalam seluruh konflik keluarga yang terjadi selalu saja yang salah orang tuanya lah, kurang perhatian. Nah kan gitu kan, saudara. Orang tuanya itu harus memberikan saya hak, ya kan gitu ya. Saya apa? Kamu yang layanin saya kan, jadi kamu harus tanggung jawab apapun yang saya mau. Tunggu dulu ya, orang tua boleh menggunakan apa? Tongkat hardikan ya kan gitu ya. Disikat anaknya dalam tanda positif, saudara ya. Sikat dalam artian mendidik. Tapi kita lihat ya, banyak anak-anak yang juga rebel ndak karuan, sehingga saya nggak tahu ya di luar negeri bagaimana, tapi di Indonesia kita cukup banyak mendengar berita-berita yang menakutkan. Anak membunuh ibu kandungnya karena apa? Tidak dibelikan motor. Anak bunuh ibu kandungnya. Papa kandung jarang dibunuh, saudara, karena mungkin tidak kuat ya, saudara. Yang kena ibu terus, saudara. Kita lihat dibunuh kenapa? Karena mau judi online nggak ada duit. Minta ndak kasih, mati. Saudara, coba lihat, ini anak-anak durhaka. Dan mereka punya narasi apa? Selalu playing victim. Mama tidak perhatikan saya dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya, kita bisa bilang bagian ini. Sekarang kita lihat satu lagi, saudara. Apa kaitan kita merenungkan bagian playing victim tadi dengan kita harus sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, menyadari realita penderitaan itu adalah sesuatu yang layak dihidupi kalau itu menderita karena nama Kristus. Saya ambil contoh sederhana saja ya, saudara. Di dalam pertikaian rumah tangga. Di dalam pertikaian rumah tangga ini dua belah pihak pasti ada salah ya, saudara ya. Sekarang di dalam keadaan yang paling sulit, rasanya yang paling gampang itu ambil kesimpulan dan keputusan apa? Udah pisah sajalah, pisah, udah selesai. Tetapi saudara, kita harus tahu Tuhan benci namanya perceraian. Satu. Setelah kita tahu Tuhan benci,
perceraian, maka kita ambil komitmen. Meskipun kita bukan orang yang ideal, saudara, kita ambil komitmen. Oke, saya tidak mau bercerai karena itu yang jadi kehendak Tuhan. Dan menjalankan pernikahan yang masih sulit, saudara. Berarti apa? Dia menderita karena pilihan iman. Itu adalah suatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kamu berbahagia. Tapi tentu saja ya, waktu kita salah ya kita harus bertobat. Jadi ini adalah bagian-bagian yang kita bisa lihat banyak sekali di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang saudara, bagian yang berikutnya yang saya akan ajak kita lihat ya. Kita mau menyadari bahwa playing victim ini juga narasi yang sangat dipakai oleh orang Farisi. Playing victim. Mereka punya kalimat apa saudara? Kalimatnya seperti ini. Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Mereka hari itu kedudukannya terancam karena Kristus itu yang lebih berkuasa dari antara mereka. Jadi mereka playing victim. Kita ini gimana ya? Masa sih ada orang yang menyebutkan hari Sabat? Ini bukan dari Tuhan, ya kan gitu ya. Masa sih murid-muridnya makan tidak cuci tangan? Ini menghancurkan tradisi. Maka mereka playing victim dan kemudian berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus pakai bagian firman Tuhan. Jadi kita lihat banyak bagian. Kalau kita renungkan saudara, twisting firman itu pekerjaan setan saudara. Kutip firman, ajarkan dan paksa orang untuk hidupi itu menyesatkan atas nama kebenaran. Kristus juga mengkritik orang Farisi gimana? Kamu rela menyeberangi lautan, mempertobatkan satu orang, memuridkan dia jadi orang yang lebih celaka daripada kamu. Jadi kita harus sadar satu hal ya. Pengajar-pengajar sesat itu aktif memuridkan orang lain. Hati-hati saudara. Ini ironi yang berikutnya. Kenapa? Karena kita yang nggak tahu ya, kita ngomong dalam kerendahan hati lah. Kita yang so called ya, kita yang dalam tanda kutip mengerti kebenaran, seringkali justru tidak melakukan apapun yang harusnya kita kerjakan. Tapi orang penyesat-penyesat, saksi Yehova, Mormon, kurang giat apa mereka saudara? Mereka kerja begitu giat, nabung puluhan ribu dolar untuk jadi misionaris. Mereka belajar bahasa dengan duit sendiri, berangkat duit sendiri, lalu memberitakan Injil yang mereka percaya. Pengorbanannya besar sekali. Saya dalam artian ini saya sendiri rasa malu, saudara. Kenapa? Karena jarang melihat orang Kristen waktu lulus SMA sudah nabung untuk jadi misionaris. Jarang, saudara. Tidak pernah dengar, hanya dengar dari Mormon. Ketemu waktu di Belanda, lagi penginjilan mereka ya. Boleh kami mampir ke rumahmu? Oh silakan ya, namanya kita orang Kristen ya saudara, orang kita tahu juga ini Mormon, tulisannya sister siapa, brother siapa gitu ya saudara, baju putih hitam dan pakai badge udah sangat familiar saudara. Lalu dia cerita bagian ini, coba hati saya terluka waktu itu, karena apa? Melihat bagaimana mereka begitu giat mencari orang-orang yang hilang menurut mereka. Tapi narasi kekristenan tidak banyak begini saudara. Ini bukan hamba Tuhan loh mereka ya saudara. Mereka ini lulus SMA dan jadi misionaris. Itu yang mereka kerjakan. Kalau di kita ya hamba Tuhan ya biasa saja ya. Meninggalkan semua masuk STT dan jadi hamba Tuhan. Itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi mendengar bagian ini jarang saudara. Inilah bagian-bagian yang kita kita gentar karena kita menyadari tantangan besar di mata kita. Tapi hanya sedikit orang percaya yang rela menderita oleh karena nama Kristus, saudara. Kita harus berangkat, saudara, memberitakan kebenaran firman. Berikutnya, saudara. Saya ingin jelaskan di dalam bagian ayat yang ke-14. Di dalam PA kita sempat bicara ya, antara bedanya indikatif sama imperatif. Indikatif itu pernyataan sebuah fakta. Misal saya ngomong, kursi di tempat ini adalah 1280 tempat duduk. Itu fakta saudara. Lalu kalau saya bilang, lantai kita ini warnanya putih, itu fakta. Tetapi kalau pintu terbuka dan saya bilang tutup pintunya, itu adalah imperatif. Satu buah himbauan untuk pintu ditutup. Berarti itu adalah arahan. Tapi kalau berbicara indikatif itu bicara fakta. Maka dibilang di dalam bagian firman ini kita bahas di dalam PA keluarga. Suami adalah kepala keluarga, itu realitas. Bukan akan menjadi, tapi dialah kepala keluarga. Jadi dia tidak bisa digantikan karena dialah kepala keluarga. Itu fakta. Nah demikian juga dengan ayat 14 ini. Kamu adalah terang dunia, itu fakta. Jadi bukan menjadi terang dunia, bukan akan menjadi terang dunia, tapi kamulah terang dunia itu. Kok bisa saudara?
Nah, karena Kristus yang adalah sang terang menebus kita, dan di dalam karya penebusannya kita menjadi terang dunia. Jadi kita adalah terang dunia. Itu adalah konsekuensinya. Oleh sebab itu saudara ya, kalau kita lihat di dalam seluruh khotbah di bukit ayat 3 sampai ayat 12, ini ada 10 ucapan bahagia. Kita menyadari bahwa orang yang ditebus Kristus saja yang melakukan semua ini, dan karena mereka mengerjakan semua itu dalam Kristus, maka mereka adalah terang dunia. Kita harus sadar saudara, kita punya status itu terang. Kita punya status terang. Kita bukan akan jadi terang, kita adalah terang. Nah ini yang kita perlu hidupi. Di dalam realita kita rasa, nggak tahu ya, kita rasa kita terang atau gelap saudara. Ini kan ironi ya. Secara status terang, tapi secara realita jangan-jangan lampunya redup-redup saudara. Kayak mau mati itu kan saudara. Ini kan ironi saudara. Kalau lampu gelap-gelap remang-remang gini, pusing kan kalau kita lihat ya. Baca buku, lampu kedip kayak disco. Celakanya sekarang gereja juga jadi tempat disco saudara ya. Lampu kelap-kelip. Ini sesuatu hal yang ironis sekali. Tapi kita harus tahu saudara. Bagian kita adalah terang. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Bagian ini perlu kita lihat lebih jauh lagi di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes bicara mengenai Kristus adalah terang dunia. Kita akan lihat tema Kristus sebagai light of the world itu mewarnai seluruh kitab Injil Yohanes. Dari bagian permulaan sampai bagian akhir, di mana dua bagian besar mengenai perayaan orang Yahudi yang melibatkan terang, itu mengapit pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan akulah terang. Waktu kata akulah keluar, ini sesuatu yang kita mungkin sudah tahu. Ini bicara mengenai ego emi. Ego emi adalah terjemahan bahasa Yunani kepada bahasa Ibrani. Waktu Tuhan menyatakan tentang aku adalah aku, menjawab Musa. Aku adalah aku, ego emi di dalam bahasa Yunani ya. Jadi kita lihat bagian ini. Sekarang kita lihat beberapa bagian dulu saudara. Saya akan ajak kita lihat ya. Yohanes pasal 1 ayat 4. Kita ingin merenungkan saudara. Natur kita adalah terang. Kita akan merenungkan natur Kristus dulu adalah terang. Yohanes 1 ayat 4 sampai 9. Kita lihat ini. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Jadi ini adalah bagian yang menyatakan siapakah Kristus. Allah jadi manusia. Firman yang adalah sebelum segala sesuatu ada, pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah dan Allah jadi manusia dan Allah yang jadi manusia itu adalah terang. Kita lihat bagian ini. Bagian yang kedua saudara. Di dalam percakapan terkenal antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kalau kita ngomong itu ya kita ingat lah ya. Itu ada di dalam Yohanes 3. Ayat 16-nya kita tahu luar kepala ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya ya. Tapi ayat selanjutnya apa saudara? I have no idea Pak. Ya kan gitu kan ya. Kenapa? Karena memang saya nggak tahu ya. Penekanannya kadang-kala hanya bicara mengenai konteks keselamatan saja saudara. Tapi kita mau lihat ya. Di dalam konteks keselamatan itu juga ada pernyataan penghakiman Tuhan. Hukuman. Kita lihat sedikit ya. Ayat 17 sampai ayat 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia melainkan menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Orang yang jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ya, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pernyataan mengenai naturnya terang.
terang itu membawa pemisahan, saudara. Jadi penghukuman itu sudah menjadi nyata waktu terang itu nyampe dan waktu manusia lebih memilih gelap daripada terang. Kristus sudah datang, saudara. Ini nanti sebentar kita akan lihat ironi paling besar di pasal 9, saudara. Tapi ini adalah bagian yang kita bisa lihat, terang itu datang dan terang itu sendiri menyatakan penghakiman pada mereka yang suka kegelapan. Kita lihat beberapa bagian lagi, saudara. Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Ini diapit oleh dua bagian ya, saudara. Mungkin saya baca dua bagian besarnya dulu, yaitu Yohanes 7 ayat yang pertama dan kedua. Ini lihat ada dua festival besar, saudara. Festival besar yang adalah festival orang Yahudi yang melibatkan terang. Banyak sekali terang di situ. Yaitu hari raya Pondok Daun dan hari raya dedikasi Bait Allah. Di pasal 7 ayat 1 dan 2. Sedikit lagi, saudara ya. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini adalah hari raya Tabernakel, di mana orang Israel merayakan orang Israel keluar dari Mesir dan kemudian tinggal di dalam tenda-tenda, menyatakan juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ini Tabernakel, saudara. Jadi ini adalah hari raya yang nanti waktu mereka puncak perayaan itu menyalakan lampu di seluruh mereka punya tenda-tenda. Jadi Festival of Light ini dikenal juga dengan istilah seperti itu. Ini di dalam pasal 7. Nanti saudara kita lihat di dalam pasal 10. Ini adalah hari raya dedikasi. Pasal 10 ayat 22. Kita lihat ya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Perikop sebelumnya itu tentang akulah gembala yang baik, saudara. Tetapi di dalam hari raya dedikasi itu adalah yang dilakukan oleh Yudas Makabeus menyucikan komplek Bait Allah. Lalu tiap hari selama hari raya itu ada 8 hari, itu manoreh lilin itu dinyalakan satu-satu sampai hari ke-8. Itu menggambarkan pada puncak perayaan itu dipenuhi terang. Saudara kita harus lihat ya. Yohanes itu menggambarkan Kristus sebagai terang dunia dalam dua festival besar ini. Dan secara implisit menyatakan bahwa Kristus itulah yang menggenapkan nubuatan atau gambaran festival hari raya itu. Ini adalah sesuatu yang sangat signifikan. Sebab itu saudara, kita lihat di dalam pasal 8 dan pasal 9 ini pernyataan Yesus sebagai terang. Kita lihat sedikit lagi saudara ya. Di dalam ayat yang ke-12, pasal ke-8 ayat 12. Bagian sebelumnya itu tentang perempuan yang berzina dan mau dijopak dan lain sebagainya. Ini kita udah tahu saudara. Ayat 12, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah, ego emi saudara. Pasal ke-9, ayat yang ke-5. Ini adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan orang buta. Ya, orang buta dari lahir, orang buta dari lahir. Dan di dalam ayat 5 dia bilang, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, akulah terang dunia. Setelah itu Tuhan Yesus ambil meludah ke tanah, dioleskan ke mata orang butanya melek. Lalu terjadi kontroversi besar di antara orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi hari itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus simply mengerjakan itu di hari Sabat. Mereka nggak bisa lihat saudara. Mereka tidak bisa melihat ada yang mencelikkan mata orang buta dari lahir. Dan mereka mengatakan ini pasti bukan dari Tuhan. Berarti apa saudara? Berarti ini adalah satu penghakiman bahwa ketika terang itu datang bahkan mereka tidak bisa melihat terang. Dan orang-orang yang tidak lihat terang itu berusaha mematikan terang itu. Ini yang kita lihat terus saudara. Tetapi yang dikerjakan Kristus ini kita coba samarikan saudara. Yang dikerjakan Kristus adalah apa? Dia adalah terang dan tidak pernah dikuasai kegelapan. Berarti apa? Dia melakukan 100% kehendak Bapa di sorga. Dia mengerjakan dalam ketaatan yang sempurna. Inilah gambaran Kristus di dalam pelayanannya sebagai terang. Sang terang itu saudara. Jadi ketaatan sempurna Kristus ini menyatakan bagaimana natur pelayanan Kristus yang akhirnya apa? Yaitu diserang, dianiaya, dihina, difitnah sampai dimatikan. Berarti saudara, sekarang kita harus sadar satu hal. Karena kita sudah ditebus sang terang, maka kita adalah terang. Dan waktu kita adalah terang, terang di dalam Kristus, maka natur kita harus ngomong identik dengan natur Kristus di dalam karyanya. Di dalam kita menyatakan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Kita perlu menjalankan ketaatan yang sempurna di dalam anugerah Tuhan. Saudara.
Oleh sebab itu, ini kita sederhanakan saja saudara. Oleh sebab itu satu kali lagi, waktu kita adalah terang dunia, maka sekali lagi kegelapan akan berusaha menggempur kita saudara. Kita akan dianiaya, kita akan difitnah, kepada kita difitnah segala yang jahat, dan kita akan dicela, kita lakukan dalam nama Tuhan, tapi orang tidak peduli, orang akan mematikan kita. Sederhana itu saudara. Tapi natur sang terang, natur kita yang sudah ditebus, yang adalah terang, itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari satu bagian ya. Setelah bicara 10 ucapan bahagia, baru diikuti dengan kalimat kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Supaya apa? Supaya kita sadar natur kita ini setelah ditebus itu berjalan dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Ini adalah yang harus kita sama-sama gumulkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai orang percaya, kita perlu sadar kita adalah terang. Bukan akan jadi terang. Kita sudah tidak dalam kegelapan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagaimana pengharapan yang terkandung dalam Injil Tuhan. Menghidupi panggilan kita sebagai terang. Sebagai terang. Di mana? Di seluruh aspek hidup kita. Ingat bagian tadi ya, awal-awal. Tidak ada narasi retaliation, pembalasan. Tidak. Tapi kita akan lihat di dalam hidup sehari-hari saudara. Kalau kita gagal bersandar kepada Tuhan, kita akan menghidupi narasi dunia. Ada orang maki kita, kita lakukan apa saudara? Sederhana, maki dia balik, ya kan gitu ya. Ada orang pukul kita 1 kali, pukul 2 kali terlalu sedikit, pukul 10 kali saudara ya. Kalau bisa mati sekalian, ini natur manusia berdosa. Maka saudara, kalau kita tidak menjalankan anugerah Tuhan yang dimampukan kepada kita karena karya Roh Kudus di dalam mengerjakan ucapan bahagia ini, kalau kita gagal, maka kita tidak mungkin memuliakan nama Tuhan. Ini naturnya orang percaya, saudara. Entah kamu kompromi atau kamu setia. Enggak bisa di tengah-tengah, enggak lakukan apapun. Mungkin kalau mati itu saudara ya. Tapi sekali lagi, inilah natur kita sekarang. Maka dari itu, setelah kita merenungkan bagian ini, dengan gentar, kita mengatakan Tuhan tolong saya. Karena saya tahu saya banyak kelemahan, tapi kami bersyukur. Kenapa? Karena Engkau menjadikan kami adalah terang dunia. Biarlah kami hidup menurut desain Tuhan yang mulia, menurut kerelaan dan belas kasihan Tuhan. Ini adalah respon hati kita, dan biarlah sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama. Ini bukan satu orang saudara, kita bersama-sama sebagai umat Tuhan. Itu bahu-membahu dan terus bertumbuh. Bertumbuh melayani untuk kemuliaan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh renungkan hari ini. Dan hati kami gentar Tuhan. Karena kami tahu karya Tuhan menebus kami begitu indah dan dalam. Bukan hanya menyelamatkan kami, tapi kami dijadikan oleh Tuhan sebagai terang yang menyatakan Kristus itu sendiri. Biarlah hidup kami sungguh Tuhan itu boleh disempurnakan, berjalan dalam ketaatan, menyangkali diri kami, dan bertumbuh hari demi hari, makin menyerupai Kristus di dalam teladan yang kami boleh lihat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Biarlah Tuhan ketika kami melakukan apa yang benar di dalam iman kami kepada Engkau, dan ketika kami menderita, kami boleh melihat ini sebagai satu sukacita yang besar, karena inilah adalah tanda kami adalah milik Tuhan. Berdoa Tuhan kuatkan setiap lutut yang goyah, setiap tangan yang juga enggan. Tapi Tuhan berikan kami kerelaan melayani Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.